Kamis 20 November 2025, DPRD Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian nota keuangan rancangan APBD tahun anggaran 2026. Dalam rapat paripurna tersebut dijelaskan bahwa APBD 2026 dipastikan menyusut dengan total anggaran hanya 2,07 triliun rupiah. Jumlah tersebut turun 257 miliar rupiah dari prediksi awal yang sebelumnya diharapkan mencapai 2,3 triliun rupiah. Sehingga pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai program prioritas. Pengurangan transfer keuangan daerah atau TKD mendorong DPRD dan Pemkab bekerja lebih strategis agar pelayanan publik tidak terdampak. Pemerintah daerah dituntut mengatur ulang alokasi belanja, memetakan kebutuhan yang wajib dipertahankan serta menjaga stabilitas fiskal sepanjang tahun anggaran 2026. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menegaskan bahwa penyusutan anggaran tidak menghalangi komitmen pemerintah mengutamakan kebutuhan masyarakat. Ia menyampaikan, meski ada pengurangan dari pusat, pemerintah tetap fokus menyelesaikan sektor yang menyentuh langsung kebutuhan warga seperti infrastruktur, sekolah, dan irigasi pertanian. Kita koreksi dari kita masuk di kuah kita September kemarin 2,3, ini terkoreksi dari 2,0 sekian, kurang lebih hampir 300-an lah, 300 miliar. Tentu kita akan memfokuskan kegiatan-kegiatan pada skala prioritas pembangunan di Kabupaten Ngawi. Terutamanya kita ingin satu, infrastruktur jalan jembatan Kabupaten Ngawi ini harus tuntas 100%. Kedua, pelayanan publik dasar kita, bidang pendidikan dan kesehatan, ini juga harus paripurna 100%. Ya. Terutama pendidikan yang masih 85 itu, ke depan 2026 itu harus kita selesaikan, ya, sarana prasarana sekolah yang masih 15% rusak itu harus juga bisa rampung. Terus kemudian pelayanan kesehatan kita ada UHC kita pertahankan 98%, fasilitasi layanan kesehatan termasuk cek kesehatan gratis, terus ILP, optimalisasi di pengurangan stunting ini tetap kita usahakan. Di samping itu kita juga harus yang keduanya ada berkurang juga kita harus bertambah ini PAD-nya. Pendapatan asli daerah ini kita dorong di bagian keuangan khususnya bidang pendapatan ini harus secara optimal punya target secara real karena di RPJMD kita target 2030 kan 1 triliun. Nah, dalam mencapai 1 triliun itu harus konkret. 2026 berapa, 2027 berapa, 2028 berapa, nggak boleh meleset. Karena hitungan kita itu jelas. Nah, kemarin kita cek, kita evaluasi di pendapatan itu progresnya cukup baik. Ya. Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menekankan perlunya efisiensi belanja aparatur yang porsinya tahun depan menembus lebih dari setengah total APBD. Ia menilai belanja aparatur harus kembali terkendali, jangan sampai menyentuh porsi berlebihan yang menggerus program publik sekaligus mengusulkan penataan honorarium TPP dan penerimaan pegawai. Dengan berkurangnya kekuatan anggaran ini, belanja pegawai yang sekarang ini meningkat rasionya yang kemarin 37%, sekarang menjadi 50 sekian persen, maka harus ada komitmen dari Pemkab untuk memperbaiki belanja pegawai ini untuk kembali kepada tahun anggaran sebelumnya. Memang ada kenaikan jumlah pegawai kemarin. Ini adalah suatu konsekuensi yang harus ditanggung daerah. Maka untuk selanjutnya harus ada kebijakan untuk bagaimana rasio ini menjadi berkurang. Misalnya moratorium pegawai. Kemudian dengan memotong beberapa hal komponen gaji yang memang tidak penting seperti honorarium misalnya. Kemudian TPP yang sensitif, TPP ini kan harus kalau ada pemotongan ya itu harus dilakukan menurut saya TPP agar belanja pegawai ini kembali ke rasio sebelumnya. Belanja pegawai TPP ini sebaiknya menurut hitungan kita itu ya proporsional antara eselon
2, 3, 4 itu harus ada pemotongan yang proporsional. Nah, itu untuk belanja pakai. Kemudian belanja modal yang hanya sekitar 141 ini. Nah, ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ini. Belanja modal sekitar 141 miliar ini. Ini harus dimaksimalkan untuk mendukung prioritas program yang sudah disepakati dalam RPJMD. Jangan sampai dengan berkurangnya anggaran ini nanti dipakai alasan untuk tidak tercapainya RPJMD. Nah, ini prioritas-prioritas anggaran program ini harus disupport oleh anggaran. Nah, itu karena belanja modal yang sedikit. Kemudian belanja bantuan keuangan yang diskenariokan untuk ADD dan DD. Nah, ini tentunya desa-desa ini harus kita arahkan agar program-program di desa itu juga menunjang visi misi Pemkab Ngawi desa ini. Ya, jangan sampai penggunaannya nanti keluar dari atau menjadi di program-program yang menjadi pilihan. Jadi intinya dukungan terhadap program yang ada di visi misi ini adalah wajib. Ya, harapan saya belanja yang berkaitan langsung dengan pelayanan ke publik, ke masyarakat ini juga tidak berkurang. Ya, tidak berkurang dan masyarakat bisa tetap difasilitasi dalam layanan publiknya. Trubus Wahyudi, Ngawi, Sakti TV.